Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas menilik temuan predatory pricing di platform e-commerce dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Guntur Saragi yang merupakan komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Pak Guntur, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, Halo Pak Guntur. Iya. Ya, kita lanjutkan kembali, Pak. Tadi tampaknya kita terlalu fokus kepada predatory pricing, Pak Guntur, bagaimana dengan integrasi vertikal ini, penguasaan posisi dominan. Apakah KPPU melihat hal ini juga banyak terjadi dalam beberapa waktu terakhir? Ya, potensi itu mungkin terjadi ya, apalagi pasarnya makin terkonsolidasi gitu, dan kemungkinan juga kan memang pelaku-pelaku ini dari yang B2C, dari yang dia retail ya, B2B2C ya, business to customer, bisa jadi B2C gitu. Jadi dia langsung kepada customer B2C. Jadi peran marginnya yang hanya retailer, kemudian dia juga bisa punya porsi dalam produksi. Nah, tentunya ketika itu yang terjadi, ada beberapa pelaku usaha, apakah pelaku usaha di luar afiliasinya atau pelaku usaha yang memang konvensional yang menjadi mitranya. Tentunya bisa jadi untuk melakukan diskriminasi atau exclusive deal. Itu mungkin secara apa mungkin saja. Mungkin saja. Itu lebih memungkinkan secara bisnis ya memang dibanding dengan predatory pricing. Karena kalau predatory pricing itu si pelaku usahanya itu harus kuat betul untuk bisa menerapkan harga jual rugi tadi sampai kepada pesaingnya keluar. Dan yang kedua, barangnya tidak bisa di reseller oleh di saluran pemasaran. Jadi itu mungkin terjadi. Tapi juga begini juga, saya pikir ini tidak hanya melulu persaingan usaha. Bisa jadi juga dengan maraknya cross border, barang-barang cross border yang kemarin istilah Mr. Hu ya, yang dari China, itu juga bisa menunjukkan ternyata memang faktor jarak itu tidak lagi menjadi faktor yang memberikan keunggulan kompetitif mutlak bagi pelaku usaha dalam negeri. Jadi bisa jadi pengiriman itu mekanisme teknologinya bisa dibuat sedemikian rupa, apakah menggunakan stokis atau apa, sehingga jarak yang tadinya itu membebani biaya bagi konsumen, harga, dan kemudian itu tidak lagi, jadi tidak signifikan lagi perbedaan harga pengiriman atau harga yang diakibatkan oleh jarak. Dan ini juga memberikan kita juga prinsip dasarnya begini, kita juga jangan terlampau melihat orang lain ya. Jadi itu bisa menjadi pembelajaran perbaikan di kita. Bagaimana sistem logistik dan distribusi kita bisa lebih kompetitif lagi, sehingga barang-barang kita memang tetap lebih kompetitif. Yang kedua memang, tapi itu domainnya di pajak ya, apakah kita tinjau lagi, model perpajakan ini sudah memberikan level playing field yang sama antara produk yang berasal dari cross border dengan dari dalam negeri, UMKM. Berikut juga kita lihat, kita tahu memang UMKM itu banyak kebijakan negara untuk UMKM itu berpihak dari sisi ke pajak. Jangan sampai keberpihakan ini disalahgunakan oleh pelaku usaha besar untuk menikmati kenikmatan dari keringanan pajak yang dinikmati oleh UMKM sebagai bentuk kepedulian atau dukungan negara, keberpihakan negara. Kami juga perlu sampaikan, juga kita di KPPU juga diberikan amanah Undang-Undang 5, selain Undang-Undang 5, 1999, Undang-Undang 20 dan 2008 tentang kemitraan. Jangan sampai kemitraan tadi itu kemitraan palsu. Jadi seolah-olah perusahaan e-commerce tadi yang besar tadi bermitra dengan yang kecil, padahal tidak terjadi kemitraan. Itu sebenarnya dimiliki oleh yang besar, atau itu dikuasai oleh yang besar. Sehingga berbagai keberpihakan untuk UMKM itu tidak dinikmati UMKM, justru dinikmati oleh perusahaan besar atau perusahaan cross border, sehingga daya saing UMKM yang tadi seharusnya makin kompetitif karena ada keberpihakan negara melalui pajak itu tidak terjadi. Jadi maksud saya melihat ini, saya kemarin juga pernah menulis, jangan hanya kita batasi, kita persempit predatory pricing. Gitu. Ada berbagai macam hal-hal yang memang masih harus kita kembangkan lagi, kita pikirkan kembali di industri yang memang begitu tumbuh dan berkembang di e-commerce itu. Baik, apakah ini juga harus diiringi dengan penyesuaian dari sisi regulasi? Pak Guntur, singkat saja Pak. Tentunya iya, tentunya kita harus belajar lagi. Dan kami pun lembaga pengawas persaingan terus melakukan pembelajaran terkait industri ini. Dan untuk menjaga kemanfaatannya tetap kita jaga dan dampaknya bisa kita hindari. Dampak buruknya kita bisa hindari. Pak Guntur, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa Idea Channel. Sehat selalu, Pak Guntur. Terima kasih kembali, Mas. Ya.
Terima Baik, kasih kembali. terima kasih. Selamat pagi. Ya, Bapak Guntur Saragih, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan membahas dengan topik yang sama. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Asosiasi E-commerce Indonesia. Kami akan segera kembali sesaat lagi.